Baik, Suara suara saya saya sudah sudah terdengar dengan terdengar dengan jelas. jelas. Oke, sudah Kak. Silakan. Baik, Baik, sebelumnya sebelumnya kami kami akan akan memperkenalkan diri. memperkenalkan diri. Kami Kami dari dari Universitas Universitas PGRI PGRI Madiun, Madiun, yaitu Prodi yaitu Prodi Matematika. Matematika. Sebelumnya, Sebelumnya perkenalkan, perkenalkan, saya Dina saya Rizky Dina Rizky Purbayani Purbayani dari dari Prodi Prodi Matematika, Matematika, dan dan rekan-rekan saya rekan-rekan ingin saya ingin memperkenalkan diri, memperkenalkan diri, dipersilahkan. dipersilakan. Yang Yang pertama, pertama, Perkenalkan, perkenalkan, saya saya Marisa Marisa Ayu Ayu Priandani. Priandani. dilanjut Dilanjut, Jessica, Jessica. Perkenalkan nama saya Jessica Vindi. lanjut Perkenalkan, nama saya Alvina Pristiaramawati. Perkenalkan, nama saya Nurdini Susanti. Baik, itu tadi adalah rekan-rekan kami. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai tema kami, yaitu tantangan reformasi pemikiran dan tantangan reformasi pada era disrupsi revolusi industri 4.0. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kami ingin bertanya, menurut Ibu, bagaimana menurut Ibu revolusi industri 4.0 mengubah cara kita bekerja dan hidup? Bagaimana? Gimana tadi yang terakhir? Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana menurut Ibu tentang revolusi industri 4.0 yang mengubah cara kita bekerja dan hidup? Oke, sebelumnya terima kasih banyak rekan-rekan dari mahasiswa PGRI Madiun. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ibu Dwi Safitri, saya dari guru SMP Nur Huda Tulangan Sidoarjo. Oke Kak, sebelumnya saya terima kasih banyak sekali. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang mungkin dari kakak-kakak mahasiswa ini ingin bertanya tentang disrupsi dan revolusi industri 4.0. Sebelumnya, sepengetahuan dari ibu saya sendiri. Nah, disrupsi revolusi industri 4.0 itu adalah berkaitan dengan zaman sekarang, Kak. Nah, kenapa sih berkaitan sekali? Karena revolusi industri 4.0 ini bermuncul pada tahun ke-18 sampai ke-9, 18 dan 19, di mana itu tahun 1840 sampai 1890. Nah, sebenarnya revolusi industri sendiri di sini itu terbawa oleh pada masa penjajahan Eropa. Oh maaf, pada bangsa Eropa yang dibawa di Inggris. Akhirnya merambat sampai ke tahun dan sekarang. Di mana tahun ini disebut juga kita sudah terkena dengan dampak sendiri dari disrupsi ataupun revolusi industri sendiri. Sebelumnya, Kak, saya ingin menjelaskan dulu bahwa disrupsi ini adalah di masa di mana inovasi dari perubahan terjadi secara ugal-ugalan dan fundamental. Terkait dengan pertanyaan yang kakak sampaikan tadi, bagaimana sih kita untuk menanganinya secara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari tinggal cukup untuk tinggal menyesuaikan aja Kak dengan pembiasaan yang saat ini kita laksanakan. Mungkin dengan pembiasaan ini yang terjadi salah satu dampaknya, contoh perubahannya adalah penggunaan tren Gojek online ataupun pembayaran secara digital bisa menggunakan QRIS ataupun Shopee Pay yang saat ini marak sekali. Dan mungkin ini juga berdampak lagi untuk kemungkinan besar di generasi-generasi selanjutnya akan ada inovasi-inovasi terbaru. Nah, ini nanti Kak, dampak negatifnya adalah banyak sekali ketertinggalan generasi-generasi sebelumnya yang dimana itu harus punya kompetensi, di mana generasi baru akan mengajari generasi yang lama. Nah, ini perlu kesinambungan agar bisa berprogres bersama-sama. Begitu sih? Gimana? Baik, Kak. Untuk pertanyaan Oke, selanjutnya, mungkin teman-teman saya. boleh. Silakan. Baik, permisi Baik, Kak Ali permisi izin Kak, bertanya. izin bertanya. Bagaimana Bagaimana kita bisa kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi
masa depan yang semakin digital pada era sekarang ini. Oke, baik. Bagaimana sih cara kita menghadapinya? Nah, cara menghadapinya, Kak, begini. Kita ini kan sudah generasi yang modern, generasi yang bisa disebut juga dengan generasi alfa. Nah, generasi alfa ini adalah generasi di mana semua sumber daya ataupun sumber SDM-nya itu sudah eranya sudah digital. Nah, di mana digitalisasi ini sudah masuk ke dalam modernisasi. Nah, akhirnya nanti Kak, di mana generasi alfa ini, apalagi kakak-kakak ini adalah seorang calon guru ya Kak ya, nantinya harus bisa menguasai kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran untuk peserta didik bisa disisipkan dengan video pembelajaran yang menarik, bisa menggunakan aplikasi yang saat ini sangat modern seperti Canva, seperti Capcut, itu nanti bisa di-combine ataupun bisa menggunakan elemen-elemen yang bisa memunculkan video pembelajaran yang menarik untuk siswa nantinya, kakaknya, gitu. Ya, yang Izin lain? bertanya. Baik, terima kasih, Ya, Kak. Mungkin teman oke. saya. Ya, Untuk selanjutnya, Boleh. pertanyaan dari saya mungkin ini masih berhubungan dengan pertanyaan Jessica tadi, Ya. yaitu bagaimana sebaiknya pemerintah merumuskan kebijakan untuk mendukung inovasi dan kewirausahaan di era digital ini. Oke, kalau gitu. Nah, begini Kak. Sebenarnya di dalam pemerintahan ini sudah memberikan pendelegasian pembelajaran. Nah, pendelegasian pembelajaran ini yang di mana nantinya seorang guru itu kan sudah memiliki 4 kompetensi. Salah satunya adalah pedagogik. Nah, kita pemerintah itu sudah memberikan peluncuran bahwa guru itu boleh berinovasi secara bebas. Nah, di mana secara bebas ini, Kak, berarti harus memang guru dituntut untuk kreatif dan memang harus secara profesionalitas dan memiliki kemampuan pedagogik. Sedangkan pemerintah bagaimana cara memfasilitasi seorang guru dengan cara kita pemerintah memberikan usulan-usulan di mana nantinya akan diadakan sebuah seminar ataupun pelatihan. Seminar ini pun juga harus mengikuti tema dengan pembelajaran yang saat ini dilaksanakan agar tidak ketinggalan juga. Bahkan pun Kak, pada saat ini di wilayah Sidoarjo, pembelajaran pun itu sudah menggunakan digital. Bahkan ulangan anak-anak itu sudah menggunakan iPad untuk mengerjakannya. Jadi memang benar, guru itu tidak boleh diam. Guru itu harus memang inovasi, di mana sekolah sudah mewadahi pemerintahan sudah memberikan peluncuran dibebaskan, maka seorang guru harus memang bertindak secara terbuka dan secara benar kritis untuk bisa membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak didiknya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah kurang Baik, puas? Barangkali bisa saya jelaskan lagi. baik, terima kasih Ibu Dwi Ya. sudah sangat jelas. Oke, kalau gitu Kak. Selanjutnya, boleh? Baik, Ibu, permisi, izin bertanya, apa Ya. saja dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0? Oke, terima kasih banyak Kak Nodianti Susanti. Nah, terkait dengan dampak sosial ekonomi oleh yang disebabkan dengan revolusi industri 4.0. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa revolusi industri 4.0 ini adalah tanda maraknya pemakaian digital di berbagai sektor. Nah, berkaitan dengan di berbagai sektor ini berarti menyangkut juga di dalam dampak sosial dan ekonomi. Salah satunya dampak sosial ini, Kak, adalah satu, peningkatan pengangguran. Kenapa, Kak, kok bisa peningkatan pengangguran? Karena salah satunya adalah semakin era berkembang, maka tenaga manusia akan digantikan dengan tenaga mesin. Yang kedua, perubahan pola pikir dan tata nilai. Pola pikir ini berpengaruh pada kebijakan dalam kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, transformasi gaya hidup. Nah, kakak sendiri kan sekarang sudah modernisasi ya kak ya, pasti banyak sekali tontonan-tontonan bergaya-gaya barat, bergaya-gaya Korea. Contohnya sendiri kakak
adalah lipstick. Ada hal kecil aja, lipstick. Kakak sudah bisa mengikuti gaya tren orang Korea dengan melihat seperti di ombre-ombre seperti itu. Itu adalah gaya baru orang Barat. Selanjutnya adalah rentan misinformasi dan banyaknya hoax. Nah, misinformasi ini bagaimana sih, Kak? Nah, misinformasi adalah kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Ini sering terjadi sekali di dalam bidang sosial. Sedangkan di bidang ekonomi, dampak ekonominya adalah satu, transaksi kita menjadi lebih cepat. Contohnya, kita tidak perlu untuk membayar menggunakan uang cash, kita juga tidak perlu menunggu untuk mendapat pengembalian seperti itu. Dua, pemasaran lebih mudah dan cepat dengan menggunakan digital. Contohnya kakak berjualan makanan, misalnya. Kakak ingin mendesain sebagus mungkin dan kakak ingin menguploadnya dengan cepat. Bagaimana sih caranya? Nah, kakak harus punya ide kreatifnya menggunakan misalnya Canva. Setelah Canva kakak download, setelah itu kakak share ke teman-temannya kakak. Nah, itu merupakan teknik pemasaran lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, masyarakat lebih konsumtif. Kenapa disebut dengan konsumtif? Karena masyarakat sudah terlanjur malas karena sudah gampang, sudah ada Shopee Food, tinggal klik-klik-klik, tidak datang kembali langsung. Selanjutnya adalah UMKM semakin banyak dan barang jadi lebih banyak. Seperti itu. Barang jadi semisalnya makanan siap saji. Seperti itu. Dan seperti baju, kakak tinggal beli baju, bla bla bla, sudah selesai. Seperti itu adalah dampak ekonomi yang terjadi pada saat ini atau revolusi industri 4.0. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Lanjut, izin bertanya. Boleh. Lantas, apa saja yang sudah diterapkan di sekolah Ibu mengenai revolusi industri 4.0, yang dimana itu akan menjunjung pendidikan yang serba digital ini? Dimana kan sekarang itu kebanyakan orang tua itu lebih, apa ya, kurangnya pengetahuan tentang informasi digital zaman sekarang ini. Oke, oke, Kak. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, sebelumnya kita itu di sekolah saya itu menggunakan adalah satu, sosialisasi. Pertama kali kita harus mensosialisasikan kepada wali murid ya, Kak. Ya, kenapa kita harus mensosialisasikan? Karena kita menghindari antara miskomunikasi agar apa yang ada di sekolah itu tersampaikan kepada wali murid. Kenapa sih? Dan juga di dalam sosialisasi ini tadi juga harus diberikan rengrengan, Kak. Rengrengan di mana ada program semester 1, program semester 2. Di program kan semester 1 ini ada kegiatan apa saja dan program semester 2 menggunakan apa saja. Nah, di program semester ini misalnya kita menggunakan era digital, maka harus diperjelas juga bahwa nanti kebutuhan seorang murid di dalam sekolah itu apa saja yang digunakan. Barangkali memang harus difasilitasi oleh sekolah, maka fasilitas tersebut akan difasilitasi oleh pihak sekolah seperti penggunaan iPad ataupun komputer ataupun laptop yang saat ini. Nah, penggunaan laptop ini bisa digunakan oleh dana pemerintahan. Dana pemerintahan yang diberikan kepada sekolah, pihak sekolah akan digunakan untuk pembelian laptop. Nah, pembelian laptop ini akan digunakan kepada anak-anak untuk pembelajaran. Nah, lalu tadi kakak menyinggung bagaimana sih, Kak? Terus nantinya apakah semuanya akan berjalan dengan baik? Tentu tidak. Pasti nantinya juga akan kesusahan. Di mana nantinya banyak wali murid juga yang mungkin belum mengenal era digital ini. Dengan kita mensosialisasikan dengan baik, insya Allah semuanya akan disampaikan dengan baik. Nah, selain dengan mensosialisasikan secara global, tugas utama yaitu salah satunya adalah seorang wali kelas. Nah, wali kelas ini nantinya akan secara intern bersama wali murid untuk merangkul agar pembelajaran di dalam sekolah saya ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau di sekolah saya seperti itu, Kak. Jadi semuanya harus terbuka kepada wali murid agar semua wali murid mengetahui apa sih yang diajarkan ibu guru di sekolah, bagaimana sih nantinya pembelajarannya anak-anak di sekolah, apakah semuanya nantinya harus membeli, apakah semuanya nantinya menggunakan ini, seperti itu. Baik, apakah dari penerapan itu ada kontra dengan wali muridnya? Oh pasti, Kak, pasti ada kontranya. Kenapa kontranya itu? Salah satunya adalah itu tadi. Wali murid mungkin ada yang mohon maaf, ada mungkin yang kekurangan dari segi ekonomi. Nah, pasti merasa kesulitan. Nah, dari kontra yang seperti ini, salah satunya adalah satu, di mana nanti wali murid yang memang benar-benar tidak mampu, maka harus membuat suatu pernyataan. Membuat suatu pernyataan diajukan kepada sekolah. Nah, sekolah nanti bisa mendelegasikan bagaimana membijaki wali murid yang kurang mampu ini tadi dengan alasan, Kak, memang harus ada surat resmi. Jika tidak ada surat resmi, maka kita tidak bisa memberikan kebijakan kepada Ananda. Seperti itu. Bagaimana? Bisa ditambahkan? Atau bisa angkat pertanyaannya? Baik, mungkin itu tadi. Mungkin ada teman-teman saya yang mau menanyakan. Boleh, silakan. Oh begini, Kak, sebenarnya juga saya juga mau menambahkan juga sebenarnya persaingan ketat sekali ya, Kak, antar sekolah itu dengan penggunaan kanalisasi yang saat ini berkembang. Nah, apakah semua sekolah sudah menggunakan digital? Tidak juga sih, Kak. Nah, itu beberapa sekolah yang menggunakan digital, yaitu penggunaan iPad. Itu tidak semua. Di sini yang kebanyakan adalah itu adalah sekolah swasta. Sekolah swasta yang banyak menggunakan digitalitas. Kalau misalnya di sekolah negeri, itu mohon maaf, itu masih belum. Mungkin akan berjalan, tapi pada saat ini mungkin masih belum. Kebanyakan di sini baik SD, TK maupun SMP, itu kebanyakan adalah sekolah-sekolah swasta yang dimana itu menaungi sebuah yayasan yang bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi memang sudah, kalau pihak swasta itu mungkin lebih siap ya, kayak akan adanya gempuran era digital seperti ini. Kalau dari SD negeri itu kan harus menunggu dari keputusan dinas dulu, nah maka harus baru bisa bergerak. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup, Kak, untuk pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bu Dwi telah menyempatkan waktunya untuk Zoom. Oke, Kak. Sudah cukup pertanyaan dari sini? Ya, cukup, Kak. Terima kasih Oke, banyak. kalau gitu. Oke. Barangkali nanti jika ada pertanyaan yang kurang jelas ataupun apa bisa ditanyakan kembali. Saya juga mohon maaf barangkali penjelasan dari saya kurang jelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ya, Kak, sama-sama.
Itu kami Pamit. pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya, Bu Dwi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini